Mas Sholli alaihi. Bapak sekalian, rutinan malam ini bertepatan dengan saudara-saudara kita, anak kita, kenalan kita, mereka sudah sama-sama menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan yang berhaji tahun ini semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan memberikan rezeki kecil. Amin. Dan kita yang doakan mudah-mudahan diakhirkan ke Allah untuk berusul baik haji maupun umroh dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Mas Sholli alaihi. Bapak sekalian yang berada di Allah Subhanahu wa taala, orang betul-betul melakukan ibadah haji karena hadiahnya itu yang kali-kali al-haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur, haji diterima mabrur, tidak ada balasan melainkan surga dan surga itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termotivasi di sini, maka orang berlomba-lomba untuk menaikkan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Begitu dibangun, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa untuk mengundang orang-orang datang ke tanah suci wa aqim fil nasi hajj, umumkan haji itu kepada seluruh manusia. Wa aqim fil nasi hajj. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saat Nabi Ibrahim bagaimana caranya mudah, bagaimana caranya memberikan pengumuman, mau nyebar rasul belum ada masyarakat, mau ngapang balik di jalan-jalan ya belum ada masyarakat, mau di share WA belum WA, mau diumumkan lewat suara belum ada sistem. Bingung ya. Maka kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim an nas wa alaihi sudah munio hawa kriya undangan engko aku sing nyampe suara nang. Maka kemudian Nabi Ibrahim mencari tempat yang tinggi, kemudian pengumuman, ya ayyuhan nas qad kutiba alaikumul hajj, ngomong kabeh sampai ini disatukan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, rumahnya Allah. Rumah Allah ini atau Ka'bah itu dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh putranya. Maka diambil dari kisah ini bahwa anak yang soleh itu tidak cukup mendoakan, tapi juga membantu pekerjaan orang tuanya. Saya katakan kepada para santri kalau kamu mondok jangan hanya tolakul ilmu niatnya, jangan hanya untuk mencari ilmu, tapi diniati membantu pekerjaan orang tua. Kenapa?
bekerja itu ikhtiar, usaha. Sementara rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang orang tua kamu yang ikhtiar, kamu yang berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah turunkan rezeki untuk Bapak Ibu, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Maka dengan demikian, mondok itu artinya membantu pekerjaan orang tua. Sebagaimana Nabi Ismail dulu membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu seperti ini adalah Ka'bah baru. Karena dulu zaman Nabi Ibrahim yang dibangun Nabi Ibrahim enggak gini bentuknya persegi panjang. Kalau ini kan kubus pertama. Zaman Nabi Ibrahim dibangun itu panjang seperti ini, bukan kubus tapi persegi panjang. Sampai ke jadi persegi panjang sampai menutupi namanya Hijr Ismail, sampai menutupi Hijr Ismail. Pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada zaman jahiliyah sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, saat itu terjadi renovasi Ka'bah. Ya, karena sudah bangunan lawas pasti mau untuk direnovasi. Dan pada waktu direnovasi itu orang-orang jahiliyah itu, semasa jahiliyah itu urunan untuk pembangunan Ka'bah. Jadi kalau urunan bangun masjid bukan hanya sekarang, dulu zaman jahiliyah mereka urunan bangun Ka'bah. Tapi dipeseni. Jadi meskipun jahiliyah kayak begitu, orang dulu itu ngerti harga yang betul-betul halal. Maka kata pemimpin saat itu, ayo urunan, tapi lagi urun dipastikan jangan sampai kamu masukkan uangnya khomer, uangnya zina, uangnya merampok, curi. Pastikan harta yang disumbang untuk Baitullah itu adalah uang yang halal. Nah, karena zaman jahiliyah uang halal itu angel. Karena rata-rata ini biasa, mereka itu memakan harta yang haram. Akhirnya terkumpul sedikit. Nah, karena terkumpul sedikit itu bangunannya nggak sampai balik ning asal. Jadi cuma separuh kayak begitu, separuh. Akhirnya dibangun separuh kayak begitu. Kemudian dibuat tanda Hijr Ismail, itu adalah bahwasanya dahulu bangunannya sampai ke Hijr Ismail. Satu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menjadi Nabi, Rasul itu sholat di dalam masjid, Setelah selesai sholat di dalam masjid bersama beberapa orang sahabat, Kanjeng Nabi pulang. Kemudian bertemu dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah, Kanjeng Nabi, saya juga ya pada waktu ada di Mekah, saya kepingin juga sholat di dalam masjid. Maka kemudian ya sudah, kamu datang ke juru kuncinya, dulu ada juru kuncinya. Datang ke juru kunci, kata juru kuncinya, mohon maaf Siti Aisyah, ini Ka'bah, ini kalau malam hari itu gak bisa dibuka. Sejak dulu zaman jahiliyah sampai sekarang Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi, kalau malam gak bisa buka kuncinya. Akhirnya karena gak bisa masuk, matur dengan Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi, wis ayo melu. Kemudian bisa Kanjeng Nabi ditunjukin, kamu sholat di sini, yaitu di Hijr Ismail yang di lingkaran, setengah lingkaran. Kamu sholat di sini. Loh kok di sini? Aku kepingin sholat di dalam Ka'bah. Sholat di Hijr Ismail. Podo karo sholat di jerone Ka'bah. Karena dulu ini adalah bagian dalam Ka'bah. Riwayatnya kayak tadi. Maka sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu ditutup koyok biar ya sampai kan iso sholat di dalam Ka'bah. Ini sombong presiden, no. Tapi kalau di Hijr Ismail semuanya orang bisa asal sabar. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang berhaji ini adalah orang-orang yang mampu,
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang diwajibkan itu adalah man istata'a, orang yang mampu, atau ada istilah istita'ah, mampu itu mampu duwite yo mampu badane. Kadang duwite ono tapi wonge gak kuat, yo gak iso budal. Ono sing kuat, duwite sing gak kuat. Gak iso budal. Ya, jadi dua-duanya. Ya. Kemudian kalau orang itu punya kemampuan, maka wajib dia untuk berangkat haji. Nah, mampu kalau sehat, mampu badannya. Kalau mampu uangnya, katanya Abdullah bin Abbas, ayyakuna qadiran ala zat. Jadi uang itu uang untuk samu, warrahilah, dan kendaraan. Wa ayyasihal badanul abdi, badannya sehat. Wa ayyakuna tariq aminan, jalannya itu aman. Seandainya perang itu kemudian meluas di Iran itu, orang nggak bisa pergi haji, itu nggak dosa, karena berarti tidak istitoah, karena jalannya tidak aman. Jadi apa namanya, bekal dan transportasi, kalau sekarang namanya ONH, ongkos naik haji. Kalau orang punya ongkos naik haji, berarti dia wajib haji. Kalau sekarang ongkos naik haji ya, paling tidak 100 juta. 100 juta. Kalau seandainya berangkat langsung sekarang, tapi karena duitnya ngendap lama di pemerintah, duitnya dibuat proyek, ya, ada bagi hasilnya, sehingga 100 juta cukup dibayar sekitar 56 juta. Jadi selisihnya itu adalah bagi hasil yang ngendap lama 25 juta ini. Jadi seandainya nanti betul kata Menteri Haji ada war tiket, bahwa nanti 2030 ada penambahan kuota haji dari 230.000 menjadi 500, maka sing antri tetap kuota baru 200.000 jamaah itu langsung dijual bebas. Pokoknya duit buka langsung daftar langsung sudah. Sing 200.000, yang 230.000 itu ya tetap antrian. Kepingin tetap antrian, kalau punya uang bisa langsung berangkat. Yang 200.000 yang baru kuota yang karena 2030 nanti di Mekah itu perluasan sudah selesai semua, sehingga kuota jamaah bisa bertambah 2 kali lipat. Nah, kalau memang saat itu berarti yang menyediakan bukan 56 juta, boleh jadi 100 juta lebih, karena uangnya bisa bayar langsung berangkat. Kemudian wa yustaratu fi zat ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi. Jadi sama itu maksudnya perbekalan yang cukup untuk berangkat dan cukup untuk pulang. Jadi nggak boleh cukup untuk berangkat tapi nggak boleh, jadi TKW lah, jadi PP ya. Fadilan amma yahlaju ilaihi nafaqata man talzamu nafaqatuhu wa kiswatuhu muddadah dulu. Yang mana ONH ini harus lebih, dia memiliki kelebihan harta yang bisa untuk ONH. Nah, harta pokoknya selama dia pergi haji, dia masih menyisakan uang untuk nafkah orang-orang yang dinafkahi. Dia punya anak, ya, selama pergi haji nafkahnya ada buat beli makanan, buat beli baju dan seterusnya ya. Kemudian fadilan an-maskanin wa khadimin. Jadi kalau memang dia punya pembantu, ya gaji pembantunya pada kebutuhannya. Wa an qadha idainin, juga kalau punya hutang, dia mampu melunasin hutang. Melunasi hutangnya
baik hutang yang sudah jatuh tempo ataupun yang masih belum. Kemudian kalau ada orang punya pekarangan yang mana seandainya pekarangan ini kalau dijual itu bisa cukup untuk membiayai UNH pergi haji, maka dia wajib untuk menjualnya. Wa in baqiya miskinan, meskipun habis itu dia kemudian menjadi miskin karena tidak punya pekarangan lagi. Nah, faman lam yakun mustati'an, ada yang tidak mampu seperti itu, lam yajib alaihi haji, maka tidak wajib baginya haji. Lakin idza fa'alahu ajaza'ah, kalau yang maksa-maksa gak mampu dimampu-mampukan, contohnya haji pakai kredit, itu sebetulnya belum mampu, tapi gak dimampu-mampukan, bisa utang di sini, ya hajinya tetap sah. Tapi kata pemerintah ini, ya antrian yang sekarang menjadi kurang lebih berapa, 27 tahun dari aslinya 40 tahun. Jadi kalau dulu kuota itu antrian per provinsi. Jadi provinsi yang padat seperti Jawa Timur lebih lama. Provinsi yang yang sedikit orang Islamnya itu bisa cepat berangkatnya. Tapi kalau sekarang dijadikan kuotanya sama saja. Karena sama saja akhirnya kuota yang Jawa Timur kemudian bisa lebih cepat menjadi kurang lebih 26 tahun, 27 tahun. Sebelumnya yang 37 tahun bahkan 40 tahun. Lah itu dikarenakan, katanya pemerintah ini dikarenakan orang yang tidak wajib haji dia memaksa diri untuk pergi haji. Itu sih nggak ada antri. Seandainya nggak pakai antri ya langsung udah itu bisa lebih cepat, nggak sampai antri yang lama. Karena di luar negeri sudah pakai seperti itu. Jadi nggak pakai antrian haji, tapi langsung dibuka seperti tiket sepak bola. Jadi cepet-cepetan tuku. Lekan TN berarti nggak bisa udah terus tiap tahun seperti itu. Jadi hajinya bisa berangkat tiap tahun. Dan kalau sudah pergi haji nggak boleh daftar lagi 10 tahun gas. Misalnya pasir terus haji ini kasihan deh burung ini. Dan di antrian itu lama gara-gara. Maka niatan dari Menteri Haji itu dalam rangka memudahkan orang berangkat. Tapi ini diprotes gitu. Dan kemudian orang yang tidak mampu pergi haji, jangankan dari Indonesia, dari Madinah zaman Nabi, banyak orang yang tidak punya ongkos untuk bekal dan menyewa kendaraan untuk pergi ke Mekah. Padahal jaraknya 400 km. Loh, kalau itu gak duit 400 kilo sini Semarang kurang lebih 400 kilo. Biaya sini ke Semarang PP sekaligus nafkahnya dan itu gak banyak yang gak punya uang. Jadi jangankan di Indonesia yang jaraknya bisa 10.000 sampai 12.000 km. Dan dari Madinah ke Mekah itu banyak yang tidak punya uang. Maka orang-orang kemudian berbondong-bondong datang kepada Kanjeng Nabi protes karena ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil muqim. Kata orang-orang fakir, orang-orang miskin di Madinah itu, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu berangkat dengan memborong pahala. Kok enak menungsuki Kanjeng Nabi ganjaran dipek duit. Kok iso sih? Di Islam itu wong sugih ya oleh ganjaran, sing gak sugih oleh ganjaran. Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Coba lah jenengan niki pirsani. Lek awak-awakan niki salat sing sugih ya salat. Lek awak-awakan niki poso sing sugih ya poso. Tapi giliran sing sugih budal kaji mriki boten saged Kanjeng Nabi. Lah terus gini bukan Nabi cara balapan nang swarga gak kalah wala mun wis tenang katakan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari, ala muhadditsukum in akhadtum adraktum man sabaqakum. Wis ngene tenang, kamu gak usah risau,
Lek pancen lihat kok kepingin balapan nang swarga, fastabiqul khairat ya. Wa sa'iqu ila magfiratin, cepet-cepetan nang swarga, balapan nang swarga iki tak kunci amalan. Kalau kamu bisa mengamalkan amalan ini, kamu bisa nusuli, bisa mengejar ketertinggalan tadi. Bahkan kamu akan berada di depan, dan tidak ada yang lebih di depan kamu kecuali orang yang beramal sama dengan yang apa yang kamu amalkan. Wah, ini penak, ini cocok kan? No, ini kerja. Nik terus ikan Nabi, tusabbihun, wa tuhamidun, wa tukabbirun khalfa kulli salatin talatan wa talatin. Awakmu maca tasbih subhanallah, maca tahmid alhamdulillah, maca takbir Allahu akbar 33 saben-saben mari salat. Dadi lek panjenengan mari salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali niku padha karo budal kaji penak mboten. Ya aja penak kok dilakoni. Penak-penak kan dilakoni. Loh, ganjaran dikunci. Dan ini hadisnya sahih. Jadi saya pilihkan yang sahih supaya enggak apa jenenge? Enggak PHP. Ini asli dari Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi cerita seperti ini, Kanjeng Nabi itu orangnya amin, amanah, bisa dipercaya. Kabar seperti ini, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lah karena pekerjaan ini enteng kok bukan itu? Enteng subhanallah subhanallah subhanallah. Gak ono 10 menit. Subhanallah alhamdulillah, gak ono 5 menit. Tapi ganjarannya pada karo mau kaji wabot lah. Melaku lempar jumpa tuh berkilo-kilo, puluhan kilo, PP. Si panas-panas, kok desel-deselan. Nggak sampai militannya deselan dong. Wah, long, soalnya masjid kosong. Gak pakai antri, 20 tahun. Dan berbulan masjid modern subhanallah subhanallah. Makanya setan ini gawat, setan gak terima. Jadi setan kok pengen dulu itu mau kaji tak botam mau itu kesel ini nunggu dulu. Nanti kalau orang ganjaran dulu mau kaji, akhirnya setan mencari cara bagaimana menggagalkan orang yang menginginkan baca sholat, zikir baca sholat. Ya, mau zikir, ayo diangkat yuk, buatkan. Mula-mula diangkat itu bokongnya sampai panas. Lu berarti setannya lagi ngangkat. Setannya, ayo nggak boleh, kamu boleh diangkat kan? Nanti lah sampai militan gurung hari kok panas-panas itu nanti diangkat setan. Sampai kudu buat habis. Oh kayak gurung hari militan nggak boleh. Kudu ben sampai oleh ganjaran dulu. Kaji ya. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak hanya itu. Ini hadis di bawahnya. Hadisnya hasan. Kalau tadi hadisnya sahih, ini hasan, masih bisa diterima. Man jahaza hajat. Yang kedua adalah orang yang menyiapkan orang yang pergi haji atau membantu persiapan pergi haji, au khalafahu fi ahli, atau mengganti tugas-tugasnya di keluarganya. Jadi panjenengan punya saudara pergi haji, sampai dititipi omahe, sampai nguripi lampu, ono anake sing masih kecil, sampai nganter nang TK. Selama saudara tadi pergi haji, maka sampai ini bakalan oleh ganjaran seperti si budak kaji. Tapi sampai ini duit tonggo, duit dulur, budak kaji. Alhamdulillah, sampai bisa bantu aku masih gak budal nang Mekah. Aku oleh ganjaran ilmu kaji, gak kalah gak wong itu. Lalu kok tonggo ini ilmu kaji kan dirasani itu kayak itu lunas. Ojo,
alhamdulillah. Pokoknya nikmat tengerin niku dhewe. Pokoknya nikmatin tangga sing sampean iso seneng iku insyaallah dilunas bulan. Ono tangga duwe sepeda motor anyar. Sampeyan sudah alhamdulillah tangga saya duwe sepeda motor anyar. Ono tanggane duwe mobil anyar alhamdulillah. Tangga sampeyan seneng ikhlas banget. Gak suwe sampeyan iki duwe kok iki. Tapi lek sampeyan tanggane niki duwe sepeda motor anyar malah dirasani. Malah keting sok kowe ngenes yo. Dadi pokoknya duwe tangga nikmat seneng wae sampeyan seneng. Dan seneng itu diucapkan nang wong. Tampakkan bahwa sampeyan itu seneng. Tangga niku duwe nikmat saudara. Tampak. Insyaallah lek kita niku gak suwe sampeyan ditakdirno duwe sing padha. Ojo malah diireni, ojo malah dadi berhenti, ojo kesal dhewe. Putusan, tapi senangnya tenanan, senangnya sampai tenanan. Bon, maka kalau orang ada pergi haji, sampai bantu urusan keluarganya ataupun rumahnya, maka sampai akan mendapatkan pahala yang sama, tidak berkurang sedikit pun. Ya, min ghairi ayam usafin ujurihim syai, sedikit pun, jadi persis kalau kurang-kurang. Ini kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga, man roha ila masjid ya la yuridu illa liyata'allama khaira aw yu'allima falahu ajru hajjin tamil hijjah. Barang siapa yang pergi ke masjid niatannya tidak lain hanyalah untuk menuntut ilmu, menuntut kebaikan atau mengajarkan, maka orang itu mendapatkan pahalanya haji. Jadi malam ini sampai tak terasa kalau niatnya sampai pergi ke masjid ini tujuannya untuk menuntut ilmu, belajar tentang kebaikan, maka sampai sama halnya pergi haji. Jadi kok ben-ben lek nanti asal yang aneh sampai menutup ke omah ditakoi tonton kate nang di Pak budal gaji berangkat haji dan pahalanya sempurna, haji yang sempurna. Meliputi niati datang ke masjid, menumpang kajian, diniati untuk ta'allum ngaji. Ini haji. Kemudian selanjutnya hadis yang selanjutnya, man masya ila sholatin maktubah, barang siapa yang berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat fardu wa huwa mutatahhirun, dalam keadaan suci, itu juga diganjar dengan pahala haji. Jadi sampean sholat Jumatan atau sholat 5 waktu sampai datang ke masjid, wudhunya di rumah, jangan di masjid, wudhunya di rumah, wa tahir, dalam keadaan suci, maka itu sama halnya mendapatkan pahalanya haji. Ini hadisnya hasan juga, hadis statusnya baik. Ini yang kemudian yang terakhir ini hadisnya lemah tapi masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian habis sholat subuh dia nggak buru pulang, dia tunggu waktu sholat duha, ya awal sholat duha, maka kalau masuk waktunya kemudian sholat duha meskipun cuma 2 rakaat, maka apa yang dikerjakan itu seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Maka lah sampai ini bapak-bapak pas tanggal merah kan kerja, kalau kerja mungkin ke susu ya, lama di subuh wiritan, mari wiritan, ojo boleh nunggu waktu masuk awal duha. Awal duha kalau di sini kurang lebih setengah 6 itu sudah
dulu, nanti lebih sedikit 5 menit misalnya, sampai sholat 2 rakaat baru pulang, sampai tanggal merah atau pas minggu apa dino ahad, dino minggu kok prai sholat subuh berjamaah, habis itu ojo keburu pulang, mari kita baca Quran tanpa dikir sampai sekitar setengah 6 kunjul titik sampai sholat 2 rakaat baru pulang. Itu seperti pahalanya haji dan umrah. Itu loh, begitu rahmatnya Allah kepada kita. Maka dengan demikian orang berhaji itu tidak hanya orang yang punya duit, yang nggak punya duit pun bisa mendapatkan pahala haji. Nanti di akhirat sampai di rapot, ya, dapat. Jadi sokol Abdullah, poso, orang nilai poso, sholat, haji bin seket, lihi kat kalian, tutur rapot, ngaku kata tutur nama kau haji seket bisa, gak liru, itu coba di cover jenenge sokol, oh itu Abdullah, ya jenenge, foto nih, punya foto, gak dijualan, loh itu aku haji kok dicatat. Pilihan tempat sholat ya. Budal rumah Mekah dan masjid, budal untuk pengajian, diam setelah subuh sampai sholat duha, itu adalah sama dengan pergi haji lah. Kalau kayak saya ini umur puluh panjenengan ini umur coba balan babak kedua dilungkas, wasit akan meniupkan peluit panjang, tandanya permainan selesai. Maka jangan sampai tatkala wasit meniupkan peluit panjang, skornya kita kalah. Antara kebaikan sama keburukan, banyak keburukan, ya rokok, bila maka di usia-usia kita yang babak kedua, bahkan ada yang tak lihat sudah injury time ya. Sudah lewat babak kedua, babak tambahan. Perprosing enteng kata sudah ini enteng. Tapi lagi dilakoni apa enggak? Gak dilakoni, diniati dilakoni. Ini sudah ada yang ngabok di amal timbangan saya. Maka jangan sampai dilewatkan. Ya, prolog yang kedua dimulai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menukil pendapatnya, perkataan para ulama. Kata beliau, takunu fi baladin wa qalbuka mushtaqun ila Makkah muta'alliqun bihadzal bait khairul laka min an takuna fihi wa anta mutabarrimun bil maqam wa qalbuka fi baladin akhar. Kamu berada di negara, di kampung halaman, ono di Bulawak, ono di Malang, ono di Indonesia, tapi hatiku merindukan Mekah, merindukan Baitullah. Bagaimana tidak merindukan Ka'bah? Setiap sholat gambarnya Ka'bah. Bisa jadi ono di ruang tamu itu loh figurannya Ka'bah. Jadi hatinya teramat dengan Ka'bah, hatinya rindu kepada Mekah. Itu lebih baik daripada orang yang ada di Makkah dekat dengan Ka'bah tapi hatinya memikirkan kampung halamannya. Bis kangen nang anake, kangen nang sawah. Ada orang haji gak perasaan udah mulai ya waktu itu hotel kata nang dibah kata nang kali gak kerasa itu. Nah kalau kondisi seperti itu, mending orang itu ada di kampung halamannya, tapi hatinya terus kangen ke Makkah dan hatinya tertambat dengan Ka'bah, itu lebih baik. Maka kalau kita tidak mampu atau belum mampu datang ke Ka'bah, minimal kita ada kangen ke Ka'bah, mikirkan Ka'bah, itu pahalanya akan lebih baik daripada orang yang di dekatnya tapi dia bosan berada di situ, pikirannya justru di luarnya. Maka morning kan saya ketemu, maka untuk meraih pahala haji tidak
ke Mekah, di kampung halaman pun, di Indonesia pun kita masih berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maksudnya meraih pahala ibadah haji dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan. Ya muga-muga amalane iso budale yo. Amin, amin, amin. Buat dikemanakan saya kesempatan